Permisi Bu, selamat siang. Silakan masuk. Akan duduk yang mana? Baik Bu, terima kasih. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Apa benar yang kamu namanya Dinda? Benar Bu. Tidak mengganggu kok. Silakan duduk dulu, pilih posisi senyaman saja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Bagaimana kegiatan sekolah hari ini, Dinda? Apakah semua pelajaran sudah selesai? Sudah Bu, kebetulan tadi saya juga habis jam pelajaran terakhir dan kalau boleh jujur sebenarnya tadi saya sempat ragu buat langsung datang ke sini. Oke, gitu. Jadi sebelumnya Dinda itu sempat mempertimbangkan dulu apakah akan datang atau tidak. Iya Bu, saya tuh tadi sempat bingung dan banyak berpikir gitu Bu sebelum akhirnya saya memutuskan buat datang ke sini. Oke, baik, terima kasih ya Dinda, karena Dinda sudah berinisiatif datang dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ibu. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, Ibu ingin tahu dulu bagaimana keadaan Dinda hari ini. Kalau saya boleh jujur ya Bu, saya tuh merasa cukup lelah dan juga bingung Bu. Rasanya nggak cuma badan saya aja yang capek, tapi pikiran saya juga capek Bu. Oke, baik Dinda. Dari yang Dinda ceritakan tadi, sepertinya akhir-akhir itu Dinda sedang menghadapi beban yang cukup berat ya. Dan Ibu sangat mengapresiasi keberanian Dinda untuk terbuka. Dan boleh Ibu tahu apakah Dinda datang ke ruang BKM itu atas dasar keinginan sendiri atau ada orang yang menyarankan? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri sih Bu. Soalnya belakangan ini saya tuh merasa kalau saya tuh semakin sulit buat memahami diri saya sendiri Bu. Jadi saya ingin mencoba datang ke Ibu untuk bercerita. Oke, baik. Jadi keputusan untuk datang memang berasal dari diri Dinda sendiri ya. Nah, sebelumnya apakah Dinda tuh sudah pernah mengikuti layanan konseling seperti ini? Belum pernah sih Bu. Ini pengalaman pertama saya juga. Jadi saya masih merasa kayak canggung gitu Bu, dan saya juga bingung harus mulai dari mana. Oke, tidak apa-apa Dinda. Wajar sekali ya apabila di pertemuan pertama tuh Dinda merasa gugup atau belum terbuka. Lalu sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya bahwa untuk sesi kita hari ini tuh mungkin akan berlangsung sekitar 45 menit saja. Baik Bu. Nah, selain itu semua yang Dinda ceritakan di ruangan itu akan bersifat rahasia. Ibu tidak akan menyampaikan pada pihak lain tanpa izin Dinda. Tapi kecuali ya dalam situasi itu berkaitan dengan keselamatan diri Dinda. Jadi Dinda tuh bisa merasa aman untuk berbicara di ruangan ini. Terima kasih banyak Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, saya merasa lebih nyaman. Oke, syukurlah ya. Di sini tujuan kita tuh bukan untuk menghakimi atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk memberikan ruang bagi Dinda untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam diri Dinda sekarang. Iya Bu, saya memang merasa sedang membutuhkan tempat untuk bercerita sih Bu. Oke, kalau begitu apa yang diharapkan Dinda dari pertemuan hari ini? Saya ingin mengerti tentang apa yang saya rasakan sih Bu, dan kalau memungkinkan saya juga ingin menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi harapan Dinda adalah bisa memahami kondisi diri sendiri dengan lebih baik ya, sekaligus kemungkinan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Bu, benar seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk saat itu tujuan yang ingin dicapai adalah mengenali sumber dari perasaan lelah, cemas, dan
terbebani yang Dinda rasakan serta mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Iya Bu, saya rasa itu yang ingin saya pahami untuk saat ini. Oke, baik Dinda. Ibu akan mendampingi Dinda selama proses konseling hari ini ya, untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaan yang Dinda alami. Lalu tidak perlu terburu-buru untuk menemukan jawaban hari ini. Kita akan menjalani proses ini sesuai dengan kesiapan dan kenyamanan Dinda saja. Terima kasih banyak Bu, saya sedikit lebih ringan saat mendengarnya. Oke, baik Dinda. Ibu senang mendengar bahwa Dinda tuh mulai merasa lebih ringan dan terlihat lebih nyaman ya. Nah, kalau begitu, apakah Dinda sudah siap untuk mulai menceritakan apa yang sedang Dinda alami saat ini? Bu, saya sudah siap untuk bercerita. Oke, Dinda. Tadi kan Dinda sempat menyampaikan ya bahwa akhir-akhir ini tuh Dinda merasa lelah, bingung. Nah, lalu sekarang coba ceritakan lebih jauh ya yang sebenarnya sedang Dinda rasakan saat ini. Belakangan ini saya merasa sangat lelah Bu. Gak cuma lelah karena kegiatan sekolah sih Bu, tapi juga lelah secara pikiran. Rasanya tiap hari itu ada saja yang saya pikirkan. Ya. Jadi banyak sekali hal yang memenuhi pikiran Dinda sampai terasa begitu menguras tenaga ya. Iya Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa kalau saya tuh lebih mudah cemas gitu Bu. Kadang saya juga merasa khawatir, tapi saya sendiri nggak tahu apa yang sedang saya khawatirkan. Oke, oh begitu ya. Jadi rasa cemas itu cukup sering muncul dan bisa Dinda ceritakan lebih lanjut. Saya tuh merasa kalau akhir-akhir ini saya tuh nggak sesemangat dulu gitu Bu. Padahal dulu tuh saya tuh senang banget ikut kegiatan sekolah, dan juga dulu tuh saya juga sempat ikut organisasi sekolah Bu. Tapi sekarang rasanya tuh semuanya kayak beban gitu Bu. Jadi kegiatan yang sebelumnya membuat Dinda bersemangat, sekarang justru terasa lebih berat untuk dijalani. Ya Bu, benar. Rasanya kayak banyak hal yang harus saya penuhin dalam satu waktu gitu Bu. Oke Dinda, nah di sini Ibu ingin memahami lebih jauh lagi. Nah, menurut Dinda, hal-hal apa saja yang perlu Dinda penuhi? Satu, harus selalu berusaha menjadi anak yang bisa membuat orang tua saya bangga Bu. Di sekolah saya juga ingin jadi siswa yang berprestasi. Selain itu, saya juga ingin selalu menjadi teman yang bisa diandalkan. Oke, baik. Jadi menjadi anak yang membanggakan orang tua, berprestasi di sekolah, dan dapat diandalkan oleh teman-teman merupakan hal yang sangat penting bagi diri Dinda. Iya Bu, karena saya tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat semuanya gitu Bu. Saya tuh nggak ingin membuat siapapun kecewa. Kadang saya terlalu banyak menerima tanggung jawab Bu, meskipun sebenarnya saya sudah merasa lelah dan nggak sanggup. Saya juga sulit untuk menolak permintaan orang lain Bu. Oke, Bu bisa memahami itu sama Dinda. Nah, menurut Dinda, apa yang membuat Dinda itu terus-menerus melakukan hal tersebut? Saya takut tuh kalau saya menolak permintaan mereka, orang lain tuh atau mereka tuh bakal kecewa sama saya gitu Bu, dan juga saya takut kalau saya dianggap tidak mampu. Oke, jadi Dinda itu memiliki kekhawatiran bahwa ketika menolak lalu orang lain mungkin akan merasa kecewa atau menilai Dinda itu secara berbeda.
Iya Bu, saya takut dia tidak mampu dan nggak peduli dengan orang lain gitu Bu. Oke, nah sepertinya rasa takut mengecewakan orang lain tuh cukup kuat ya dirasakan oleh Dinda. Iya Bu, sampai akhirnya tuh saya sering memaksakan diri saya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu Bu. Saya sampai harus belajar sampai larut malam dan juga sulit istirahat karena merasa masih banyak hal yang harus saya kerjakan di waktu itu. Oke, jadi ketika Dinda mencoba beristirahat justru muncul perasaan ya seolah-olah masih ada sesuatu yang belum selesai. Iya Bu, saya merasa apa yang saya lakukan tuh masih belum cukup. Lama-kelamaan saya merasa saya semakin lelah. Kadang saya tuh juga ingin berhenti sejenak gitu Bu, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Oke, Ibu dapat memahami apa yang Dinda rasakan. Nah, selama ini Dinda tuh sudah berusaha sangat keras ya untuk memenuhi berbagai tuntutan yang ada. Iya Bu, rasanya seperti saya tuh harus terus berlari mengejar suatu hal yang nggak yang dan itu membuat saya tuh nggak merasa tenang gitu Bu. Ketika Dinda mengatakan tidak pernah merasa benar-benar tenang. Apakah itu karena Dinda merasa masih ada harapan atau tuntutan yang belum terpenuhi? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Saya selalu merasa saya tuh masih banyak gitu hal yang harus saya lakukan supaya saya nggak mengecewakan orang lain gitu Bu. Ketika kondisi seperti itu terus berlangsung, bagaimana pengaruhnya terhadap keseharian Dinda? Saya merasa kalau saya jadi gampang nggak fokus sih Bu, apalagi saat di kelas itu. Kadang saya juga susah tidur karena masih memikirkan banyak hal. Oke, jadi bukan hanya mengaruhi perasaan Dinda saja, tapi juga mulai berdampak pada konsentrasi belajar dan waktu istirahat. Iya Bu, saya merasa tenaga saya nggak seperti dulu lagi. Nah, selain rasa lelah, cemas, dan berkurangnya semangat, apakah ada hal lain juga yang Dinda rasakan di akhir-akhir ini? Kadang tuh saya merasa bingung dengan diri saya sendiri Bu. Saya juga nggak tahu apakah semua yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan keinginan saya atau karena ini tuh tuntutan dari orang lain. Oke, jadi di belakangan ini tuh Dinda mulai mempertanyakan ya, apakah yang Dinda jalani selama itu memang berasal dari keinginan diri sendiri? Iya Bu, saya merasa kalau akhir-akhir ini tuh saya selalu memikirkan hal tersebut. Oke, baik Dinda. Nah, dari apa yang sudah Dinda ceritakan tadi, Ibu menangkap ya bahwa di akhir-akhir itu Dinda sering merasa lelah, mudah cemas, dan tidak lagi memiliki semangat seperti sebelumnya. Nah, Dinda sudah berusaha menjadi anak yang membanggakan orang tua, siswa yang berprestasi, serta teman yang dapat diandalkan. Nah, karena ingin memenuhi berbagai harapan tersebut, Dinda tuh sering memaksakan diri ya untuk terus belajar dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Lalu Dinda itu sulit beristirahat dengan tenang dan merasa bersalah ya ketika tidak produktif, serta Dinda itu merasa khawatir ya mengecewakan orang lain. Nah, apakah pemahaman Ibu ini tuh sudah sesuai dengan apa yang Dinda rasakan? Nah, atau masih ada hal lain yang ingin Dinda tambahkan sebelum kita melanjutkan pembicaraan lebih jauh? Sudah cukup Pak Bu, dan sudah sesuai juga. Itu sudah menggambarkan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Untuk sekarang saya rasa
Hmm, itu yang paling ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke Dinda, sekarang kita coba untuk memahami lebih dalam lagi ya dari yang Dinda ceritakan tadi. Apakah selama itu Dinda lebih sering memendam sendiri apa ya yang Dinda rasakan dan alami? Iya Bu, selama ini tuh saya merasa kalau saya tuh memang jarang menceritakan apa yang saya rasakan itu ke orang lain. Kalau saya sedang menghadapi masalah atau merasa tertekan gitu Bu, biasanya saya memilih buat menyimpannya sendiri. Ibu bisa memahami itu sama Dinda. Sepertinya bagi Dinda menceritakan kesulitan atau meminta bantuan kepada orang lain itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya. Iya Bu, saya tuh sudah terbiasa menghadapi semuanya sendiri. Kadang sebenarnya saya ingin bercerita atau meminta bantuan gitu Bu, tapi saya merasa nggak enak. Saya takut dianggap lemah dan tidak mampu menyelesaikan masalah saya sendirian. Jadi ada kekhawatiran ya bahwa ketika Dinda meminta bantuan orang lain akan melihat Dinda itu sebagai pribadi yang kurang mampu atau dianggap lemah gitu. Benar Bu, saya selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Ya walaupun sebenarnya saya tuh merasa sangat capek gitu Bu, dan kadang juga merasa sedih sendiri gitu Bu. Saya merasa kalau saya menunjukkan kelemahan saya, orang lain bisa aja kecewa karena saya tidak seperti yang mereka harapkan. Ibu bisa menangkap ya bahwa kamu tuh ada rasa takut mengecewakan orang lain yang cukup kuat ya dalam diri Dinda. Saya takut mengecewakan orang tua saya Bu, karena mereka memiliki harapan yang besar buat saya. Saya juga takut mengecewakan guru-guru yang sudah mempercayai saya dan juga teman-teman yang sering mengandalkan saya. Jadi yang Dinda khawatirkan bukan hanya kegagalan itu sendiri ya, tapi juga kemungkinan hilangnya kepercayaan dan harapan dari orang-orang yang berarti bagi Dinda. Iya Bu, hampir setiap kali saya menghadapi tugas, ujian, atau tanggung jawab tertentu, pikiran itu tuh selalu muncul Bu. Saya merasa kalau saya tuh harus melakukan semuanya dengan baik dan supaya saya tuh dianggap mampu. Oke, nampaknya berbagai harapan tersebut perlahan terasa menjadi tekanan bagi Dinda. Iya Bu, awalnya saya menganggap kalau hal itu tuh hal yang biasa gitu. Tapi semakin lama saya merasa lelah karena harus memenuhi banyak tuntutan sekaligus. Rasanya seperti tidak pernah benar-benar memiliki waktu untuk saya merasa tenang. Oke, baik Dinda. Nah, selain rasa lelah itu, apalagi yang Dinda sadari sedang Dinda rasakan di akhir-akhir ini? Saya merasa lelah bukan hanya secara fisik Bu, tapi pikiran saya juga merasa lelah. Kadang saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi saya merasa kalau itu belum cukup. Sampai akhirnya saya kehilangan semangat dan merasa bahwa semua ini beban. Ya. Jadi ketika hasil yang Dinda peroleh belum sesuai dengan harapan atau standar yang Dinda tetapkan, mulai muncul ya rasa salah terhadap diri sendiri. Betul Bu. Misalnya ketika hasil saya nggak sesuai dengan target yang saya lakukan atau nggak sesuai dengan saya melakukan kesalahan kecil gitu, saya langsung menyalahkan diri saya sendiri Bu. Saya merasa kalau seharusnya tuh saya bisa melakukan hal itu lebih baik, padahal mungkin orang lain nggak melihat itu sebagai kesalahan yang besar. Seolah-olah ada tuntutan dalam diri Dinda yang mengharuskan
Dinda tuh untuk selalu berhasil ya dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Benar Bu, saya merasa seperti ada suara dalam diri saya yang terus mengatakan bahwa saya harus lebih baik, saya tuh harus lebih sempurna, dan saya tuh nggak boleh gagal gitu Bu. Kadang saya sendiri merasa lelah dengan tuntutan saya sendiri tuh, namun kayak sulit gitu buat saya ngelepasinnya. Oke, baik Dinda. Nah, Ibu ingin memahami lebih jauh ya, ketika Dinda membayangkan menjadi pribadi yang baik dan berhasil, apa arti tersebut bagi Dinda? Menurut saya, menjadi pribadi yang baik berarti saya harus mampu memenuhi harapan semua orang yang saya sayangi. Saya ingin menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua saya, ingin jadi siswa yang berprestasi, dan juga jadi teman yang bisa diandalkan. Oke, jadi bagi Dinda tuh menjadi pribadi yang baik tuh sangat berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi harapan orang-orang di sekitar Dinda. Iya Bu, bahkan saya sering merasa kalau saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya. Saya harus terlihat kuat dan mampu menghadapi semuanya. Oke, jadi menjadi sosok yang kuat juga merupakan bagian penting dari gambaran diri yang Dinda inginkan. Benar Bu, saya merasa kalau saya tuh terlihat lemah, orang lain mungkin nggak akan mempercayai saya lagi, dan juga orang lain mungkin nggak akan menghargai saya seperti sebelumnya. Karena itu saya harus berusaha untuk mempertahankan citra saya tersebut. Oke, baik Dinda. Nah, selain itu, apalagi yang Dinda rasakan atau sadari tentang diri Dinda? Kalau target saya itu nggak tercapai, saya langsung nyalahin diri saya sendiri Bu. Saya merasa gagal, walaupun sebenarnya hasil yang saya peroleh itu masih tergolong cukup baik. Saya lebih sering melihat kekurangan saya daripada menghargai usaha yang sudah saya lakukan. Begitu ya. Jadi meskipun hasil yang Dinda capai itu sebenarnya masih cukup baik ya, tapi Dinda tetap memandang diri Dinda itu seolah-olah belum cukup baik gitu. Iya Bu, saya tuh sering bandingkan hasil yang saya dapatkan tuh dengan standar yang saya buat sendiri. Akibatnya saya jarang merasa puas gitu Bu, dan selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu masih kurang. Oke, nampaknya rasa kecewa itu tuh bukan hanya tertuju pada hasil yang diperoleh oleh Dinda, tapi juga pada diri Dinda sendiri. Apakah seperti itu yang Dinda rasakan? Iya Bu, baru sekarang ini saya nyadar kalau selama ini tuh saya bukan hanya kecewa sama hasil yang saya dapatkan, namun juga kecewa sama diri saya sendiri. Saya merasa nilai diri saya tuh ditentukan sama keberhasilan atau kegagalan yang saya alami. Oke, baik Dinda. Nah, ketika pikiran seperti itu muncul, biasanya apa yang terjadi pada perasaan dan tindakan Dinda? Saya menjadi semakin takut gagal Bu. Akhirnya saya memaksa diri saya untuk bekerja dan berusaha lebih keras lagi. Saya belajar lebih lama, mengambil lebih banyak tanggung jawab, dan terus berusaha membuktikan bahwa saya tuh bisa. Sampai pada akhirnya hal itu bikin saya merasa lebih lelah. Jadi pikiran bahwa Dinda tuh harus selalu berhasil, perasaan cemas dan bersalah yang muncul, serta usaha yang semakin keras ya untuk membuktikan diri. Tampaknya itu saling berhubungan dan membentuk satu pola yang berulang. Iya Bu, sekarang saya juga mulai nyadar kalau selama ini tuh
saya tuh terjebak dalam pola yang sama. Semakin saya takut gagal, semakin besar juga tekanan yang saya berikan ke diri saya sendiri, sampai akhirnya saya merasa kelelahan gitu Bu. Oke, baik Dinda. Setelah mendengarkan cerita Dinda sejauh ini, Ibu melihat ya bahwa diri Dinda itu mulai menemukan beberapa pemahaman baru tentang diri Dinda. Nah, sekarang coba bayangkan sejenak ya, jika semua tuntutan dari orang tua, guru, teman, bahkan tuntutan dari diri sendiri tidak ada, menurut Dinda, seperti apa diri Dinda yang sebenarnya itu? Kalau saya boleh jujur ya Bu, sebenarnya saya tuh merasa sangat lelah Bu. Selama ini saya tuh selalu berusaha untuk terlihat sempurna dan mampu menjalani semuanya. Padahal saya sering banget merasa kehabisan tenaga dan juga kelelahan dalam menghadapi banyak hal di waktu yang sama. Oke. Jadi di balik semua usaha dan perjuangan yang selama ini Dinda lakukan, ternyata ada bagian diri Dinda yang merasa sangat lelah. Iya Bu, kadang saya tuh hanya ingin istirahat sejenak gitu Bu, tanpa harus merasa bersalah ke diri saya sendiri. Saya tuh juga ingin punya waktu untuk diri sendiri tanpa harus memikirkan tekanan dan tanggung jawab dari orang lain. Oh begitu ya. Jadi saat itu Dinda sebenarnya membutuhkan ruang ya untuk berhenti sejenak, beristirahat dan lebih memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Iya Bu, soalnya selama ini tuh saya jarang memberikan kesempatan buat diri saya untuk benar-benar istirahat. Rasanya kalau saya berhenti sebentar aja gitu, saya takut tertinggal dan dianggap sebagai orang yang gak bertanggung jawab. Oke, jadi ada keyakinan dalam diri Dinda ya bahwa ketika beristirahat orang lain itu mungkin akan menilai Dinda kurang baik atau kurang bertanggung jawab. Nah, apakah seperti itu? Iya Bu, padahal sebenarnya saya tuh sadar kalau saya tuh punya batas kemampuan. Saya tidak selalu mampu untuk melakukan semuanya sendirian. Oke, jadi sekarang Dinda tuh sudah mulai menyadari ya bahwa sebagai manusia Dinda tuh juga memiliki keterbatasan dan tidak harus mampu melakukan semuanya itu tuh sendiri. Benar Bu, saya juga sebenarnya tuh ingin mengatakan ke diri saya beberapa hal gitu Bu. Kadang saya menerima terlalu banyak tanggung jawab, padahal saya sendiri sudah merasa kewalahan. Oke, jadi ada keinginan ya dalam diri Dinda itu untuk lebih berani menetapkan batas dan menyampaikan ketika kemauan Dinda itu sudah mencapai batasnya. Iya Bu, saya tuh ingin bisa melakukan itu tanpa saya harus merasa bersalah gitu atau takut membuat orang kecewa. Ibu menangkap ya bahwa selain ingin diterima oleh orang lain, Dinda tuh juga ingin bisa menerima diri Dinda sendiri dengan apa adanya tanpa harus selalu menjadi sempurna. Iya Bu, saya baru menyadari kalau sebenarnya saya ingin dihargai sebagai diri saya sendiri Bu, bukan hanya karena prestasi atau hal yang ingin saya capai. Baik Dinda, sekarang Ibu ingin mengajak Dinda untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, bisa Dinda ceritakan seperti apa gambaran diri yang selama ini Dinda tuntut dari diri sendiri? Selama ini saya merasa kalau saya tuh harus selalu berhasil Bu. Apapun yang saya lakukan, saya harus mendapatkan hasil yang baik, harus bisa diandalkan,
dan saya nggak boleh melakukan kesalahan. Ya, lalu apalagi yang ada dalam gambaran diri tersebut? Coba Dinda ceritakan lebih lanjut. Saya merasa saya harus lebih kuat lagi, Bu. Saya nggak boleh kelihatan lemah atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke, Ibu memahami ya. Jadi dalam gambaran diri yang selama ini Dinda bangun, ada tuntutan untuk selalu kuat, selalu mampu, dan menghadapi segala sesuatu seorang diri. Benar, Bu. Saya tuh merasa kalau saya tidak seperti itu, saya akan mengecewakan banyak orang. Nampaknya ada perbedaan yang cukup besar ya antara diri Dinda yang sebenarnya sedang lelah dan membutuhkan istirahat dengan sosok yang selama ini Dinda tuntut ya untuk selalu kuat dan berhasil. Nah, apakah Dinda juga merasakan hal yang sama? Iya, Bu. Saya baru benar-benar menyadari perbedaan itu sekarang. Selama ini saya tuh cuma fokus mengejar sosok yang ingin saya capai, sampai lupa memperhatikan apa yang sebenarnya saya rasakan. Iya. Setelah mulai menyadari hal itu, apalagi yang Dinda rasakan atau pahami tentang diri Dinda? Saya tuh merasa kalau saya tuh seperti terus mengejar sesuatu yang nggak pernah selesai gitu, Bu. Semakin saya berusaha memenuhi standar itu, semakin saya merasa bahwa saya itu kurang sempurna. Jadi standar yang ditetapkan diri sendiri itu terasa sangat tinggi dan sulit untuk benar-benar dipenuhi ya. Benar, Bu. Saya tuh merasa cukup selalu ada saja yang menurut saya tuh masih kurang buat saya lakukan atau perlu saya perbaiki. Oke, baik Dinda. Nah, kalau begitu Ibu ingin memahami lebih jauh lagi ya. Menurut Dinda, apa yang selama itu membuat Dinda itu merasa berharga sebagai pribadi? Kalau saya pikir-pikir, selama ini saya sering merasa berharga ketika saya tuh mendapatkan prestasi, saya dipuji banyak orang, atau ketika orang lain mengakui mengenai kemampuan saya. Oke. Jadi selama ini tuh perasaan berharga dalam diri Dinda tuh cukup banyak dipengaruhi oleh pencapaian dan pengakuan dari orang-orang di sekitar Dinda. Iya, Bu. Saya tuh baru menyadari bahwa saya tuh sangat bergantung pada hal-hal yang sebelumnya saya merasa saya harus mampu supaya saya bisa dinilai mampu. Nah, ketika Dinda mulai menyadari hal tersebut, perasaan Dinda saat ini bagaimana? Saya merasa sedih sih, Bu, tapi saya juga merasa sedikit lebih lega. Sedih karena ternyata selama ini tuh saya memberikan tekanan yang cukup besar buat diri saya sendiri. Tapi saya juga merasa lega karena saya tuh mulai bisa memahami diri saya dan juga tahu alasan kenapa saya sering merasa lelah dan juga terbebani. Iya Dinda, Ibu bisa memahami perasaan itu dari cerita yang Dinda sampaikan. Ibu melihat bahwa Dinda itu mulai memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Nah, tentang kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tuh mungkin yang terabaikan dan tentang sumber tekanan yang selama ini Dinda rasakan. Iya, Bu. Saya merasa saya tuh lebih mulai mengenal dan memahami diri saya dibanding sebelumnya. Oke, baik. Nah, setelah kita berbincang cukup banyak ya hari ini, Ibu melihat ya bahwa Dinda tuh mulai menemukan berbagai pemahaman tentang diri Dinda. Nah, di tengah semua tekanan dan tantangan yang selama ini Dinda hadapi,
Tapi menurut Dinda, apa yang membuat Dinda itu tetap mampu menjalani semua sampai sekarang? Saya rasa karena saya ingin memberikan yang terbaik, Bu. Walaupun saya sering merasa lelah gitu, saya akan tetap berusaha menjalankan tanggung jawab saya semaksimal mungkin. Oke, jadi ada dorongan yang cukup kuat ya dalam diri Dinda untuk bertanggung jawab dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang dilakukan Dinda. Iya, Bu, saya memang selalu berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Oke. Selain rasa tanggung jawab itu, adakah kualitas lain yang Dinda lihat dalam diri Dinda saat ini? Mungkin saya merasa kalau diri saya itu cukup disiplin, Bu, dalam belajar, dalam menjalankan tanggung jawab. Saya juga selalu berusaha untuk tetap konsisten ketika saya mengerjakan tugas ataupun mengikuti berbagai kegiatan. Jadi Dinda tuh melihat ya dirinya itu sebagai pribadi yang disiplin dan mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan berbagai tanggung jawab. Iya, Bu, saya juga cukup peduli gitu sama orang lain. Bahkan kadang karena terlalu memikirkan orang lain, saya jadi lupa memperhatikan diri saya sendiri. Jadi kepedulian terhadap orang lain itu merupakan menjadi salah satu nilai yang kuat dalam diri Dinda. Iya, Bu, saya senang membantu orang lain ketika memang saya bisa membantu mereka. Oke, baik Dinda. Nah, jadi sejauh ini tuh Dinda melihat ya bahwa Dinda itu memiliki rasa tanggung jawab, kedisiplinan, konsistensi, serta kepedulian terhadap orang lain. Iya, Bu, kalau dipikir-pikir ternyata memang ada beberapa hal positif yang saya miliki selama ini. Nampaknya selama ini tuh perhatian Dinda lebih banyak tertuju pada kekurangan yang dirasakan ya, sehingga kekuatan yang Dinda miliki itu seringkali juga diabaikan. Benar, Bu, saya memang lebih sering melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah saya lakukan dengan baik. Oke, nah ketika mulai menyadari bahwa sebenarnya tuh Dinda mempunyai berbagai kualitas positif tersebut yang sudah disebutkan, nah bagaimana perasaan Dinda? Saya merasa sedikit lebih lega sih, Bu. Ternyata saya tidak memiliki kekurangan seperti yang selama ini saya pikirkan. Oke. Nah, jadi ada rasa lega ya ketika Dinda itu sudah mulai melihat diri Dinda secara lebih utuh. Nah, bukan hanya dari sisi kekurangannya saja. Iya, Bu, saya tuh juga mulai menyadari kalau saya tuh selama ini sudah berusaha sangat keras. Oke, nah Dinda tadi kan sudah memahami ya kebutuhan diri sekaligus kekuatan yang Dinda miliki. Nah sekarang bagaimana Dinda tuh ingin memperlakukan diri Dinda ke depannya? Saya tuh ingin mulai memberikan waktu istirahat untuk diri saya sendiri, Bu. Saya juga ingin mengurangi kebiasaan memaksa diri saya terus-menerus. Jadi saat itu memberikan ruang untuk beristirahat dan menjaga diri terasa menjadi kebutuhan yang penting bagi Dinda. Iya, Bu. Selain itu, saya juga ingin belajar mengatakan tidak pada beberapa hal ketika saya benar-benar merasa bahwa saya sudah cukup menjalankan banyak tugas. Saya juga ingin bercerita ke orang lain tentang apa yang saya rasakan. Oh iya. Jadi Dinda tuh mulai menemukan beberapa langkah yang terasa lebih sesuai dengan kebutuhan Dinda saat ini. Nah, sepertinya memberi waktu untuk beristirahat, lalu
menetapkan batasan yang sehat, dan mulai berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Iya Bu, saya merasa langkah-langkah itu lebih sesuai dengan kondisi saya sekarang dan mungkin bisa membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik Dinda. Nah, dari beberapa langkah yang sudah Dinda temukan tadi, kira-kira langkah mana yang paling memungkinkan untuk Dinda mulai lakukan dalam waktu dekat? Dan mulai kapan ya Dinda ingin mulai mencobanya itu? Mungkin bisa saya lakukan di minggu ini sih Bu. Saya ingin mencoba memberikan sedikit waktu istirahat yang cukup di setiap hari dan nggak memaksakan belajar lagi sampai larut malam. Oke, baik. Jadi langkah awal yang Dinda lakukan adalah memberi kesempatan bagi diri Dinda untuk beristirahat dengan lebih cukup, lalu mulai memperhatikan kondisi diri sendiri terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana dengan keinginan Dinda untuk mulai mengatakan tidak ketika sudah merasa kewalahan? Saya ingin mencoba melakukannya secara bertahap Bu. Mungkin saya akan mulai dengan tidak langsung menerima semua tugas tambahan ketika jadwal saya sudah penuh. Oke, itu terdengar sebagai langkah yang realistis ya Dinda. Jadi selain memberikan waktu untuk beristirahat, Dinda juga ingin belajar ya mengenali batas kemampuan diri dan tidak lagi memaksakan diri itu untuk menerima semua tuntutan yang datang. Iya Bu, saya rasa itu yang perlu saya pelajari saat ini. Baik Dinda, Ibu sangat menghargai ya setiap pemahaman dan keputusan yang berhasil Dinda temukan dalam proses konseling hari ini. Nah, dari keseluruhan cerita yang Dinda bagikan, Ibu tuh melihat ya bahwa Dinda memiliki banyak kualitas positif seperti rasa tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, dan juga kemauan untuk terus berkembang. Yang penting untuk Dinda ingat, nilai diri Dinda tidak hanya ditentukan oleh prestasi, tapi keberhasilan atau penilaian orang lain, tetapi juga karena Dinda adalah pribadi yang berharga dengan apa adanya. Terima kasih Bu, saya merasa lebih bisa memahami diri saya sekarang. Baik Dinda, sebelum kita mengakhiri pertemuan konseling hari ini, apakah ada hal yang ingin Dinda tanyakan atau mungkin Dinda sampaikan terlebih dahulu? Tidak ada Bu. Baik Dinda. Nah, sebelum kita tutup sesi hari ini, izinkan Ibu untuk merangkum sedikit pembicaraan kita. Dari cerita yang Dinda lakukan, Ibu melihat ya bahwa selama itu Dinda sering merasakan lelah, cemas, dan terbebani karena berusaha memenuhi berbagai harapan serta tuntutan yang Dinda berikan kepada diri sendiri. Lalu Dinda merasa ya harus selalu kuat, berhasil, dan tidak mengecewakan orang lain, sehingga seringkali mengabaikan kebutuhan diri sendiri untuk beristirahat. Namun melalui sesi hari ini Dinda tuh mulai memahami sumber tekanan yang selalu dirasakan, lalu menyadari bahwa Dinda juga memiliki keterbatasan dan kebutuhan untuk menerima diri apa adanya, serta mulai melihat ya berbagai kekuatan dalam diri seperti rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, selain itu, Dinda itu juga telah menemukan beberapa langkah yang Dinda ingin lakukan ke depannya, yaitu memberikan waktu untuk beristirahat dan belajar mengenali batas kemampuan diri. Apakah rangkuman yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang Dinda rasakan hari ini? Saya rasa itu sudah sesuai dengan apa yang selama ini saya alami Bu.
Oke ya Dinda. Sepertinya selama ini tuh Dinda memikul begitu banyak tekanan seorang diri ya. Dan hari ini Dinda tuh sudah mulai dapat melihat serta memahami diri dengan jelas. Benar Bu, saya juga baru menyadari hal tersebut setelah saya berbicara ke Ibu. Oke, baik Dinda. Setelah mengikuti konseling hari ini, bagaimana perasaan Dinda? Saya merasa lebih lega Bu. Rasanya seperti banyak hal yang selama ini saya pendam sampai akhirnya bisa saya ungkapkan saat ini. Oke, syukurlah ya Dinda. Ibu senang mendengarnya bahwa Dinda itu sudah merasa lebih lega setelah menceritakan apa yang dirasakan. Iya Bu, saya juga merasa saya lebih paham dengan diri saya sendiri dan saya merasa kalau selama ini tuh saya tidak sendirian menghadapi semua ini. Selain itu, saya juga mulai melihat diri saya dengan lebih berbeda dan tidak membandingkan diri saya seperti sebelumnya. Oke, jadi Dinda itu sudah merasa lebih dipahami, sekaligus mulai memahami sumber tekanan yang selama ini Dinda alami ya. Iya Bu, saya merasa kalau saya tuh mulai mengerti kenapa selama ini saya sering merasa lelah dan tertekan. Oke, nah setelah mendapatkan pemahaman tersebut, bagaimana Dinda memandang diri Dinda sekarang? Saya mulai menyadari bahwa saya tuh nggak harus sempurna dan nggak terlalu harus memikirkan ekspektasi orang lain sih Bu. Oke, jadi Dinda tuh mulai melihat ya bahwa nilai diri Dinda itu tidak ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi semua tuntutan yang ada. Iya Bu, tapi saya merasa kalau saya tuh masih harus belajar, namun saya sudah sedikit lebih paham mengenai hal itu. Oke, baik Dinda. Ibu sangat menghargai keberanian Dinda hari ini. Tidak mudah untuk terbuka dan menceritakan hal-hal yang selama ini Dinda simpan sendiri. Terima kasih banyak Bu. Awalnya saya memang takut dan ragu untuk bercerita. Itu tuh emang sangat wajar ya Dinda, dan Ibu melihat keberanian Dinda untuk datang, bercerita dan melihat diri sendiri dengan lebih jujur hari itu sebagai langkah yang sangat berarti. Iya Bu, saya merasa senang karena pada akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke sini. Ibu juga senang Dinda bersedia menjalani proses konseling hari ini. Nah, jika di kemudian hari Dinda itu masih ingin melanjutkan proses konseling memahami atau membutuhkan tempat untuk yang aman ya untuk berbagi cerita, Ibu akan dengan senang hati mendampingi Dinda dalam sesi berikutnya. Baik Bu, saya senang mengetahui kalau saya masih bisa datang ke sini kalau saya membutuhkan bantuan Ibu. Oke, tentu Dinda. Nah, proses memahami diri merupakan perjalanan yang berjalan secara bertahap dan tidak harus selesai dalam satu pertemuan saja. Baik Bu, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk menjalaninya secara perlahan. Oke, baik Dinda. Lalu Ibu akan berterima kasih ya karena Dinda itu sudah percaya Ibu dan bersedia berbagi cerita hari ini. Lalu Ibu juga berharap Dinda dapat terus mengenali kebutuhan diri, belajar menerima diri apa adanya, lalu memberi ruang bagi diri Dinda untuk bertumbuh dengan lebih sehat dan seimbang. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya ya Dinda. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Baik Pak, betul saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Nanti di jalan ya Dinda.